insya Allah menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024 mendatang, kami sampaikan bahwa beliau bukan orang lain dan bukan orang asing bagi Nahdlatul Ulama dan anak muda Nahdlatul Ulama. Orang penting Prabowo Gibran dipecat dari kepengurusan PBNU, suara makin jauh, bisa-bisa kalah satu putaran. Kalau soal sikap sudah saya sebutkan berulang kali, saya bisa tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama NU. Saya ulangi ya, tidak ada calon atas nama NU. Masih perlu diulangi lagi dah ini. Jadi kalau ada calon itu ya atas nama kredibilitasnya sendiri, kapasitasnya sendiri, track recordnya sendiri dan seterusnya. Tidak ada atas nama NU. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melakukan pergantian kepengurusan antar waktu masa khidmah 2022-2027. Ada salah satu ketua PBNU yang diberhentikan. Hal ini berdasarkan surat yang dikeluarkan PBNU Rabu 15 November 2023. Adapun pergantian kepengurusan tersebut telah disahkan dengan terbitnya surat keputusan PBNU nomor 01.C/A.2.04/11/2023 tentang pengesahan pergantian antar waktu pengurus besar Nahdlatul Ulama masa khidmah 2022-2027. Surat itu dikeluarkan PBNU pada Rabu 15 November. Melalui situs resminya, PBNU memberhentikan dengan hormat Kiai Haji Muhammad Syakrim dan Kiai Haji Muhammad Hatim dari Mutasyar PBNU sisa masa khidmah 2022-2027. Pemberhentian ini disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama ini. PBNU pun menetapkan Kiai Haji Ubaidillah Ruhyat dan Kiai Haji Muhib Aman sebagai Rais Syuriah PBNU sisa masa khidmah 2022-2027. Kiai Haji Subhan Mahmun yang juga awalnya menjabat sebagai Rais PBNU menjadi Awan PBNU dan Profesor Rumadi menjadi Ketua PBNU. Berikut isi surat tersebut lebih lengkapnya. Terbitnya SK ini juga menegaskan bahwa SK PBNU bernomor tersebut tertanggal 4 Zulhijjah tentang pengesahan pergantian antar waktu pengurus besar Nahdlatul Ulama sisa masa khidmah 2022-2027 tidak berlaku lagi. Saat dimintai konfirmasi, Nusron mengaku tidak tahu kenapa dirinya diberhentikan dari Ketua PBNU. Sekretaris TKN Prabowo Gibran itu menyatakan sebagai santri dia tidak boleh membantah. Ia berkata, nggak tahu, ikuti saja, santri nggak boleh membantah. Kiai Haji Ahmad Fahru Rozi berkata, iya betul, kata pria yang akrab disapa Gus Fahrul tersebut. Ia mengatakan alasan Nusron diberhentikan karena mempunyai rangkap jabatan dalam salah satu parpol. Ya memang aturan organisasi tidak boleh rangkap jabatan di harian partai politik. Sebelumnya larangan rangkap jabatan ini diputuskan oleh Komisi Organisasi dalam Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2023 di Gedung Serbaguna Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Pengurus harian dalam kepengurusan NU adalah semua pengurus dalam jajaran Syuriah dan Tanfiziyah. Mereka tidak diperbolehkan menjadi pengurus harian di partai politik. Kalau di partainya jadi seksi konsumsi masih boleh, kata dia. Adapun khusus mandataris muktamar dan konferensi dalam hal ini adalah Rais Am dan Ketua Umum PBNU serta Rais dan Ketua PWNU, PCNU, Ranting dan Anak Ranting. Ditegaskan Faisal, mereka sama sekali tidak diperbolehkan menjadi pengurus parpol apapun itu jabatannya. Alasannya adalah mandataris itu pemimpin NU yang kita muliakan sehingga tidak pantas kedudukannya ada di partai politik. Pengurus harian partai politik, kata Faisal, jika ingin menjadi pengurus harian NU, maka harus mengundurkan diri dulu dari pengurusan partai politik. Sementara itu, jika pengurus harian NU hendak maju menjadi calon anggota legislatif atau eksekutif masih diperbolehkan. Ia berkata, pengurus harian masih boleh caleg, kalau mandataris tidak boleh. Kalau mandataris dia nyalek, nyapres, bahkan sampai calon camat sekalipun, itu harus mengundurkan diri atau diberhentikan. Sekali lagi ingat pesan Ketua PBNU, larang bawa-bawa organisasi NU untuk politik praktis. Pengurus NU di semua tingkatan agar tidak membawa organisasi NU untuk kegiatan politik dan politik praktis. Gus Yahya akan memberikan sanksi bagi yang melanggar. Gus Yahya mempersilahkan bagi pengurus untuk mendukung capres-cawapres atas nama pribadi tidak membawa-bawa organisasi NU. Negara ini butuh pemimpin berkualitas, bukan pemimpin yang hanya berpikir semua masalah solusinya adalah makan gratis dan gaji tinggi. Bagaimana menurut Anda? Dia juga bukan berangkat dari orang yang secara finansial lebih, enggak, sama, kita sama-sama dari bawah. Saya kalau bilang aku lagi nggak punya apa, terus dia akhirnya berbagi dengan saya,
kita ini makanya nasi separuh, tempe satu biar ngirit gitu. Ya, sudah sampai seperti itu. Ya itulah keikhlasannya, pertemanan yang luar biasa kalau menurut saya seperti itu ya. Sampai tahap yang gitu Mbak. Terus kalau teman-teman SMA, SMP itu kadang kalau mereka ada yang ulang tahun atau baru dapat kiriman itu saya diajak makan. Karena mereka tahu saya butuh perbaikan gizi. Mantap, nggak jadi hujat. Haters Ganjar terpesona dengan karisma Atikoh Ganjar. Tak kenal lelah, calon ibu negara terbaik, bantu perjuangan capres terbaik. 85% waktu yang dimiliki oleh seorang Ganjar Pranowo dihabiskan untuk mengurusi warga Jawa Tengah yang berjumlah hampir 40 juta orang. Itulah gambaran yang diberikan oleh Alam, putra dari Mas Ganjar, soal waktu dan fokus yang diberikan ayahnya dalam menjalankan amanah yang diterimanya dari rakyat Jawa Tengah. Makanya keluarga Mas Ganjar, anak dan istrinya, mereka adalah orang-orang pertama yang harus rela berkorban, rela menyerahkan waktu kebersamaan keluarga mereka untuk diwakafkan demi kemajuan rakyat Jawa Tengah. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Siti Atikoh Supriyanti, istri calon presiden 2024 Ganjar Pranowo, memulai rangkaian safari politiknya pada Senin 4 Desember 2023. Rencananya, Atikoh akan mengunjungi beberapa lokasi strategis di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Mengenakan busana gamis dengan dominasi warna hitam, Atikoh didampingi oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto, Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Arsyad Rashid, dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat DPP PDIP Bidang Pariwisata Wiryanti Sukamdani. Kata Atikoh, cucu Kiai Haji Hisham Akarim, atas nama TPN Ganjar Mahfud kita akan berkunjung ke beberapa titik di Jawa Barat, pertama ke Cianjur untuk bersilaturahmi di pesantren dan bertemu dengan pelaku UMKM. Selain sebagai ajang safari politik, Atikoh juga ingin melihat potensi lokal selama kunjungannya, termasuk UMKM, desa wisata, dan kekayaan kuliner setempat. Atikoh berkeinginan mendengar aspirasi langsung dari rakyat untuk kemudian disampaikan kepada TPN Ganjar Mahfud dan suaminya Ganjar Pranowo. Ia berkata, kita perlu mendengarkan apa yang masyarakat sampaikan termasuk melalui pertemuan langsung di pasar dan tempat lainnya. Atikoh menjelaskan alasan sederhana pemilihan Jawa Barat sebagai titik awal safari politiknya, yaitu karena kedekatan geografis. Selama masa pemilu 2024, Atikoh dan suaminya tinggal di Jakarta. Selama di Jawa Barat, Atikoh berencana mengunjungi setidaknya 5 kabupaten, termasuk Cianjur, Ciamis, Sumedang, Tasikmalaya, dan Banjar. Setelah menyelesaikan perjalanan di Jawa Barat, Atikoh akan melanjutkan safari politiknya ke Jawa Tengah. Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud Arsyad Rashid menambahkan bahwa safari politik Atikoh merupakan bagian dari program kampanye gotong royong untuk memperkenalkan pasangan Capres-Cawapres Ganjar dan Mahfud MD kepada masyarakat. Ia berkata, ini merupakan bagian dari kampanye gotong royong yang telah kita lakukan. Meskipun waktunya terbatas, kami ingin memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat lebih mengenal Mas Ganjar dan Prof. Mahfud. Oleh karena itu kami mohon doa dan dukungan, dan Mbak Atikoh akan memulai safari politiknya di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Takkan lelah Atikoh membantu perjuangan Ganjar sang suami. Atikoh adalah seorang wanita yang memiliki kepribadian legowo. Apapun yang dimilikinya saat ini tidak membuatnya lupa untuk bersyukur. Dari hidup sederhana inilah yang membuat keluarga Ganjar mudah berbaur dengan wong cilik. Sebab sebelum Atikoh menjadi istri seorang gubernur pun, ia juga pernah merasakan geliat kehidupan masyarakat biasa seperti kita. Setelah mendapatkan gelar seorang istri pejabat, tidak membuat Atikoh berubah. Dirinya tetap sama seperti Siti Atikoh yang dikenal sederhana dan tidak congkak. Justru dari Atikoh kita banyak belajar mengenai makna hidup sederhana yang sebenarnya. Kita tentu mulai paham jika sejatinya Ganjar adalah sosok kepala keluarga yang bijak. Dirinya mampu merawat serta mengajarkan berbagai nilai-nilai kebajikan kepada keluarga kecilnya. Begitu pula dengan Atikoh, seorang istri dan ibu hebat. Walaupun dirinya sangat menggandrungi dunia olahraga, tak akan membuat Atikoh melupakan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu. Dari hal kecil saja sudah bisa terlihat jika Ganjar mampu melindungi, merangkul, serta menjaga keharmonisan keluarganya. Saya yakin jika kelak Ganjar menjadi seorang pemimpin dan meneruskan kiprah Jokowi, sudah pasti Ganjar akan tetap berusaha menjaga keutuhan NKRI dari serangan-serangan brutal yang akan menghadang. Saya sih yes ya, kalau ibu negaranya seorang yang sangat elegan dan bersahaja seperti Bu Atikoh ini. Best of the best lah pokoknya. Bagaimana menurut Anda?